Halo Sobat IKG, salam bahagia. Gimana Sobat IKG, sehat terus ya? Dan tentunya masih terus semangat dalam mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Amin. Sobat IKG, sekalian di video ini gue mau kasih pengumuman ya. Pertama-tama gue minta maaf yang sebesar-besarnya. Karena untuk workshop di kota Cirebon, tanggalnya harus gue undur Sobat IKG menjadi tanggal 17 Maret 2024. Kenapa? Terus terang dikarenakan ternyata kuota pendaftaran belum memenuhi syarat Sobat IKG. Ya, buat Sobat IKG yang sudah mendaftar dan sudah membayar, bisa terus mengikuti sampai di tanggal yang baru ya. Atau boleh kok jika di tanggal tersebut Sobat berhalangan, uang pendaftarannya bisa di-refund. Nah, untuk rencana tanggal 17 Maret, karena tanggal tersebut pas di bulan puasa, buat yang menjalankan ibadah puasa tepat setelah acara berakhir, kita buka puasa bersama Sobat IKG. Jadi snacknya gua ubah menjadi takjil dan makanan berbuka puasa ya. Buat yang tidak menjalankan ibadah puasa, Sobat tetap dapat mendapatkan fasilitas yang sama dan bisa dikonsumsi saat waktu break ya. Ya, jadi kita makan-makan ya Sobat IKG. Dan untuk workshop kali ini ya, gua akan buat di minimal 40 peserta ya. Jadi 40 gua jalan Sobat IKG. Ya, semoga di workshop kali ini bisa membuat satu energi baru. Kita kumpul di bulan baik, saling mendoakan, saling berbagi energi positif, saling berdiskusi ide, gagasan, kebahagiaan satu sama lain. Bahkan kita bisa berdoa bersama-sama Sobat IKG. Ya, jadi kayak semi gathering gitu ya. Walau waktunya hanya 5-6 jam tapi luar biasa ya. Kayak waktu pas di Hotel Kubika kemarin. Kita keluar dari ruangan workshop itu ternyata sudah lewat dari jam yang dijadwalkan Sobat IKG. 7:30. Yang seharusnya itu jam 6 ya. Karena saking asiknya sampai lupa waktu Sobat IKG. Sobat IKG, gue mau kasih kabar bahagia lagi ya. Jika kuotanya ternyata sampai di minimum 50 peserta, gue akan geser sedikit lokasinya Sobat IKG di sebuah villa di Kuningan, Jawa Barat. Nggak jauh kok, jadi jaraknya cuma ya kira-kira 40 menit lah. Jadi adem gitu Sobat IKG, jadi enak. Dan jangan khawatir Sobat IKG, akan gue sediakan mobil jemputan ya, bisa bus yang sedang atau yang besar ya. Dari Cirebon menuju villa. Jadi busnya berangkat jam 11.30. Sudah standby di titik jemput ya nanti ya. Nah, nanti titik jemput dan kontak personnya akan dikasih tahu ya. Tapi jika Sobat IKG yang mau naik Grab atau bawa mobil sendiri, silahkan aja langsung datang ke lokasi Sobat IKG. Nah, setelah itu 19.30 sampai jam 21.00 mobil siap mengantarkan Sobat IKG lagi kembali ke kota Cirebon alias di titik jemput. Ya Sobat IKG, gue kalau lagi ngobrol hal baik itu suka lupa waktu ya karena seneng. Nah kalau di villa itu kan gue gak diburu-buru ya, jadi bisa puas gitu. Kita bisa mengenal satu sama lain, lebih dekat, gak terburu-buru. Untuk tema workshopnya masih sama Sobat IKG. Harapan gue kita semua bisa berkumpul ya di Cirebon. Sikat Sobat IKG. Jadi untuk lebih detailnya silahkan sekali lagi klik link di deskripsi ya. Sobat IKG, karena saat ini sudah ada yang mendaftar sekitar 15 orang, gue sarankan cepat-cepat booking ya. Sobat IKG, secara garis besar, sharing-sharing di IKG sebenarnya ingin mengatakan lagi kepada sobat semua betapa pentingnya kita merawat diri kita yang terdiri dari body, soul, spirit ya. Dan betapa pentingnya sebuah rasa yang selama ini sering kita pergunakan namun selalu kita abaikan untuk hal-hal yang sifatnya bisa membuat diri kita jauh lebih luar biasa. Berkali-kali gue bilang bahwa rasa adalah rahasianya dan rasa tidak akan pernah berbohong. Iya, di dalam soul terdapat pikiran-pikiran yang bersifat teknis dan rasa yang sama sekali sobat tidak bisa jabarkan. Sobat IKG, karena rasa itu nggak pernah bohong ya, maka rasa adalah wujud refleksi dari sebuah kebenaran. Ya, jadi sebenarnya hukum tarik-menarik sudah dengan gamblang menyatakan bahwa jika kita bisa merasakannya secara konsisten dan berulang-ulang, sobat akan sampai pada tempatnya sobat semua. Nah, tantangan sobat semua adalah konsistensi dan repetisi yang menjadi bagian mutlak dari hukum semesta Sobat IKG. Mungkin banyak yang bilang ya bahwa IKG adalah channel halu. Bagaimana orang bisa berlimpah rezeki karena menghayal? Kerja, woi. Pertanyaannya bukan itu sobat semua. Pertanyaannya adalah, jika gua kembali bertanya kepada orang yang menanyakan, tapi apakah kamu mau melakukan hal itu jika itu terbukti dan terjadi? Pasti mereka akan bilang, mau, tapi itu nggak mungkin, jadi saya nggak mau. Ya, Sobat IKG jelas dia menolaknya, dan itulah yang terjadi sama mereka. Nah, gue nggak mau ya seperti mereka. Daripada seperti itu, mending gue pilih dengan konsisten. Saya mau dan itu mungkin, bahkan saya mengamininya, titik. Apa? Mengamini apa? Iya, jika saya memikirkan dan merasakan hal baik serta merepetisikannya, saya akan menarik hal baik dalam hidup saya, titik. Lalu bagaimana metodenya? Nah, makanya ikuti terus di channel ini Sobat IKG. Metodenya pun nggak logis soalnya. Bang, bagaimana abang saja bekerja untuk mendapatkan uang? Iya betul.
Ya kan berarti ada kausalitas di balik uang itu. Setuju Sobat TKG, gue tidak pernah menolak konsep bekerja. Pasti karena manusia itu body, soul, dan spirit. Body harus bergerak. Namun gue gak mau ya dibilang sebagai golongan orang yang bekerja dengan keras. Kerja keras, banting tulang demi masa depan. Ogah gue Sobat TKG. Gue akan bilang gue kerja dengan cinta bagai sang pencipta. Loh, terus jadi kerjaan apaan bang? Ya buat Sobat EKG sejati yang sudah pernah bertemu gua dan sering mengikuti channel gua, pasti Sobat EKG sudah tahu ya apa aktivitas gua. Bahkan di video ini ya, lihat thumbnail Sobat EKG, lihat gambar. Gua terang-terangan bahwa untuk mengisi periuk nasi gua dengan cara seperti apa. Ya, setiap harinya gua duduk di sebuah restoran hotel di kawasan BSD Serpong ya, menerima tamu, klien, murid, bahkan pasien. Pasien bang, dokter dong, bukan Sobat EKG. Oh ya, mumpung gue inget Sobat EKG, ya begini nih ya, kalau lagi bikin konsep tapi ngalir aja ya. Untuk kelas perjalanan jiwa, gue sudah mulai buka ya Sobat EKG. Jadi buat peserta workshop yang kemarin tanggal 14 Januari mengikutinya, bisa melanjutkan materi dan ilmu perjalanan jiwa dengan intensif ya, yaitu kelas offline yang berupa semi-private atau private. Untuk lebih jelasnya, Sobat EKG juga bisa klik link di deskripsi ya, nanti gue siapkan. Nah, berbicara soal menghayal, banyak manusia yang sudah nggak berani berhayal lagi, seolah itu adalah hal tabu ya, bahkan memalukan Sobat EKG. Nah, Sobat EKG, gue mau menempatkan diri gue kembali ya, pada saat itu ya. Saat apa Sobat EKG? Sobat EKG lihat thumbnail yang ini nih, di seri Bangkit dari Keterpurukan. Perhatikan kata-kata cuplikan dari film ini ya, coba Sobat EKG perhatikan. Dan setelah gue selipin, gue berhayal Sobat EKG. Saat itu gue berhayal anak-anak gue dan istri gue lari-lari di situ dan sudah mengambil kertas serta membaca kertas itu. Sobat EKG, kemampuan spiritual gue kembali Sobat EKG. Saat itu ada perasaan yakin itu pasti terjadi. Tidak ada yang bisa mengalahkan rasa yakin itu. Rasa yakin itu akhirnya mengambil alih Sobat EKG, bahwa apa yang gue inginkan pasti terjadi, seperti hantaman besar. Nah, ketika film Bangkit dari Keterpurukan, usia gue sudah lebih dari 40 tahun, sobat semua. Saat itu banyak hal yang berkecamuk ya di pikiran gue. Pikiran baik, strategi baik, namun strategi baik pun tidak cukup, kita perlu rasa untuk merasakannya. Sebelum rasa itu datang, pikiran teknis menantang, sobat semua. Berapa jumlah uang yang kamu butuhkan untuk dapat mengembalikan semua kepingan bata yang runtuh? Memakan waktu berapa lama? Pada akhirnya gue harus mengakui semua pikiran gue pun kalah dengan pikiran gue sendiri. Apakah kamu yakin kamu bisa mengumpulkannya? Sebesar itu, lihatlah posisi kamu saat ini. Adalah posisi yang sudah terjepit. Masalah seolah seperti gemuruh hantaman badai ya, dengan gelombang tsunami yang kuat dan sangat tinggi. Kamu akan kandas. Kamu akan kandas. Lalu datanglah kertas kecil Sobat EKG, entah dari mana, dan gue menulis apa yang gue inginkan. Pertanyaannya Sobat EKG, mengapa gue tidak menulis beri saya uang 3 miliar atau berikan saya uang sebanyak-banyaknya? Pertanyaan itu harusnya menjadi pertanyaan kritis ya buat Sobat EKG semua. Karena secara kausalitas atau boleh dibilang dengan logika, hei Darta, bukankah itu yang kamu inginkan? Ya, namun kembali lagi ya, apakah saya sanggup memproses khayalan itu? Karena pada saat kondisi sekarang saja saya tidak bekerja, usia saya sudah tidak muda lagi. Saya lupa meletakkan ijazah SMA saya. Lalu bukankah bekerja membutuhkan seperti yang orang bilang, yaitu proses? Jika Sobat EKG sejati, rasanya gue gak perlu jelaskan lagi ya. Setelah itu apa yang gue lakukan Sobat EKG? Setelah menulis, gue melakukan hal gila. Sejujurnya Sobat EKG, jika saat itu penjaga Bukit Trijaya menyaksikan apa yang gue lakukan, gue pasti dianggap gila Sobat EKG. Bagaimana gue menari di situ? Bagaimana gue dapat membayangkan anak-anak gue lari di bukit itu? Kembali jika Sobat EKG jeli, gue pada akhirnya tidak meminta uang. Satu, karena setelah gue rasa, menurut gue uang masih berada di level proses, bukan goal Sobat EKG. Saat itu gue naikkan level gue ke level spiritual, sebuah kebahagiaan gue. Yang kedua, pikiran gue begitu kuat sehingga gue sudah tidak bisa lagi merasakan adanya daya rasa bahwa gue mempunyai uang 3 miliar. Gak ada daya Sobat EKG. Dulu gue bercerita ya, bahkan jika ada yang bisa memberikan gue uang 20.000, hutan akan gue tebas Sobat semua. Sobat EKG, gue mau cerita sedikit ya. Ketika itu gue datang di perkawinan anak temen gue ya.
di sebuah gedung. Namun gue diminta datang jam 9 karena salah satu teman gue ternyata yang ngurusin cateringnya ya. Jadi gue bisa ngobrol terlebih dahulu di gedung tersebut. Kawan lama Sobat IKG. Acara perkawinan saat itu mulainya jam 11-an ya. Gue ketemu temen gue, ngobrol sana-sini, senang Sobat IKG. Tiba-tiba, sekitar jam 9 ya, itu gue mendengar suara cek, 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 tes 1, tes 2, tes 1, 2, tes 3, tes cek mic, tes 1, 2, 3. Lalu gue izin sama temen gue untuk mendatangi sumber suara tersebut. Setelah sampai, ada seorang MC dengan suara prima Sobat IKG. Lalu tiba-tiba dia mengumumkan sesuatu seperti ini Sobat semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rekan semua yang datang pada hari yang berbahagia ini, dimohon untuk berdiri karena pengantin akan segera datang. Lalu tiba-tiba orang sound system menyalakan lagu Degung Sobat IKG. Dan MC pun berkata, inilah kedua pasangan yang berbahagia, bla 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 dan bla bla bla. Gue iseng Sobat IKG, ya ngisengin aja ya. Lalu gue mendekat dan memberikan salam. Halo mas, salam bahagia. Dia bilang, salam bahagia. Lalu gue bertanya, suara mas bagus. Lalu saya lihat, ternyata masih jam 9. Kenapa mas duluan melakukan itu dan bertindak seolah-olah pengantinnya sudah datang? Dia tersenyum Sobat IKG dan dia berkata, ini namanya gladi resik om. Ya, walau gue tahu itu namanya gladi resik. Lalu gue tanya ya, karena gue iseng ya, kalau gladi resik memang butuh mikrofonnya ya mas dinyalakan, serta musik degungnya dibunyikan. Lalu dia bilang, harus om, walaupun saya bisa membayangkannya, namun saya butuh merasakannya. Dan gue pancing lagi ya, agar apa? Lalu dia menjawab Sobat IKG, agar saya siap om. Siap apa? Dia mulai agak jengkel ya Sobat IKG. Ya, dia menjawab, agar saya siap menerima situasi ini. Situasi dikala pengantin datang. Lalu gue bilang, agar masnya siap menerima ya. Dan dia menjawab, iya om, siap menerima kejadian ini om. Jadi. Lalu temen gue yang catering ini menyusul ya. Dan dia bilang sama mas MC-nya sambil tertawa ya, mas udahlah mas, kalau bicara sama bapak ini adalah hal-hal yang gila mas. Lalu gue bilang sama MC tersebut, saya suka kegilaan kamu dan saya akan bilang sama klien saya, jika kamu malu untuk berhayal baik, act as if, simulasi, mengapa Mas MC boleh dengan percaya diri melakukannya dengan ungkapan diksi yang sederhana, yaitu, saya sedang gladi resik. Sobat IKG, tanpa disadari, hidup kita selalu bersimulasi. Namun jika goal yang kita letakkan begitu besar, agaknya kita kehilangan daya untuk bergladi resik ria Sobat IKG. Nah Sobat IKG, jadi kesimpulan video singkat kali ini adalah, ngapain malu dan takut dikatain halu? Karena MC di pernikahan saja melakukan itu dengan alih-alih nama gladi resik. Padahal yang dia lakukan adalah hal yang sama, yaitu, woi ngapain lu, ngayal aja lu. Maaf om, saya sedang gladi resik. Demikian Sobat IKG, gua mau titip ya. Berani berhayal baik adalah sikap seorang kesatria yang masih dan selalu melindungi mimpi baiknya agar dapat terwujud Sobat IKG. Jadi Sobat IKG, salam dari gua, emang kudu gila.